Pikir ini sangat positif untuk Era sebagai pemegang market leader gitu ya untuk distribusi ponsel di Indonesia. Memang berita ini sebenarnya kan sudah cukup lama menjadi sentimen positif bagi Era, namun memang implementasinya diundur baru saat ini dari April yang lalu. Jadi seharusnya ini bisa menjadi katalis positif lagi untuk Era. Memang sebenarnya di samping itu challenge utama bagi Era adalah bagaimana dia tetap bisa bertahan meningkatkan volume penjualan hardware ponselnya di tengah pandemi ini. Ya, intinya good news ya. Tapi Anda lihat ketika pandemi dimulai, kinerja fundamental dari RAA sendiri seperti apa sih? Mengingat posisinya juga sudah sangat kuat di pasar Indonesia. Belum lagi kalau kita berbicara melantai bursa, karena ada emiten-emiten lain yang hampir mirip tetapi juga malah mengalami suspensi. Akankah ini semakin memperkuat cokolan ERAA di lantai bursa kita? Ya, saya pikir Era akan menjadi semakin kuat sebagai market leader untuk distribusi ponsel di Indonesia. Memang kalau saya lihat bisnis ini bukan bisnis yang mudah. Sebagai retailers marginnya tipis, oleh karena itu dia skalanya harus cukup besar ya untuk tetap maintain margin yang tipis ini supaya stabil. Saya rasa untuk jangka pendek di 2020 kinerja bisnis akan sama seperti retailers lain dengan banyaknya pembatasan sosial ke outlet-outlet fisikal, penjualan harusnya akan terkendala. Jadi kalau kita lihat sampai second quarter volume penjualan turun drastis, tapi memang dari sisi average selling price sebenarnya naik. Netnya ke revenues masih turun sekitar mungkin ekspektasi full year 2020 sekitar 15-20%. Tapi diharapkan begitu pandemi selesai seharusnya ini akan menjadi salah satu saham yang bisa dijadikan investor angle atas perbaikan ekonomi. Jadi di dalam jangka yang lebih panjang seharusnya dari sisi kinerja bisnis kemudian kenaikan harga sahamnya sendiri harusnya akan lebih banyak upside-nya nanti. Ya, berbicara mengenai seharusnya kemarin juga banyak beranggapan dan juga berharap agar ini bisa seirama kalau kita berbicara mengenai siapa sektor-sektor yang bisa gaining momentum di tengah masa PSBB dan social distancing, operator telekomunikasi, kemudian infrastruktur yang berkaitan dengan telekomunikasi. Nah, untuk penjualan retail dan gadget sendiri ini seperti apa, Mas? Karena meskipun di tengah PSBB dan social distancing gadget diperlukan lebih banyak apalagi sekolah daring dan sebagainya, toh juga pembelian dan daya beli masyarakat kan juga banyak terganggu. Kalau Mas Faras melihatnya seperti apa nanti masuk ke second half sampai tutup 2020? Kalau saya rasa seharusnya di second half ini tidak seburuk di first half, terutama di second quartalnya. Karena kalau kita lihat sendiri dari sisi penerapan PSBB yang di Jakarta sebagai contoh tidak seketat pada saat PSBB pertama tadi. Artinya kunjungan masyarakat ke retail sectors, retail centers sekarang diizinkan dengan maksimum capacity tertentu. Jadi seharusnya dari sisi itu ada potensi untuk kinerja lebih baik dibandingkan second quartal. Tapi memang tadi challenge-nya yang kedua adalah bagaimana daya beli masyarakat tadi. Daya beli masyarakat saya rasa dengan banyaknya yang temporary layoff atau cuti tidak dibayar, saya rasa sebagian besar akan terdampak terhadap daya beli masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih memprioritaskan pembelian terhadap barang-barang yang sifatnya consumer goods utama, bukan yang discretionary consumer goods seperti ponsel atau smartphones.